Bakri terseret skandal Jiwasraya, ILC TV One pura-pura budak. Ditulis oleh Ronindo di siward.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day bersama JJ. Sengkarut Jiwasraya akhirnya ikut menyeret grup Bakri. Karni Ilyas pasti tersedak dan nafasnya akan tersengal kalau mendengar berita ini. Makanya, mari kita viralkan supaya makin ketahuan bagaimana mereka pasti berlagak budak dan pura-pura on menyikapi kasus raksasan ini karena kerugiannya sangat besar. Karni harus diperdengarkan soal terseretnya grup bosnya, pemilik media TV One. Apalagi Karni demen dengan isu-isu panas dan kali ini isunya malah bisa menjadi TV One dan ILC bulan-bulanan. Penulis yakin TV One akan menghindari pemberitaan yang menjadi skandal memalukan bagi grup Bakri kalau sampai terbukti dibawa ke ranah hukum. Kendati KPK untuk saat ini tidak mengurusi Jiwasraya, tapi Karni jangan senang dulu. Ada Kejagung yang tidak kalah galak dan sikapnya serta tanggap dan terus mengusut. Kehadiran Kejagung ini menjadikan skandal Jiwasraya ikut dinanti-nanti publik soal perkembangan kasusnya. Menariknya, dan ini yang menggetarkan grup Bakri, Kejagung sudah mencium bau keterlibatan grup Bakri dalam kasus ini. Aksi Kejagung ini harus kita dukung untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan Bakri yang konon nilainya juga sangat fantastis. Pada Senin 24 Februari lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono mengatakan tim penyidik akan menindaklanjuti investasi Jiwasraya ke salah satu perusahaan tambang batubara yang terafiliasi di Bakri Group. Kejagung tak menyebut identitas perusahaan tambang batubara tersebut. Lalu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Ardiansyah mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan ada surat pemanggilan terhadap pimpinan grup Bakri. Pemanggilan ini bisa dilakukan kalau terbukti menunjukkan ada campur tangan grup Bakri dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 17 triliun rupiah. Kejagung ternyata serius untuk menyelidiki keterlibatan Bakri. Media sempat melansir bahwa penyidik Jampitsus masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait kerugian negara dalam jual beli saham. Diketahui, saham Jiwasraya yang juga berada di perusahaan Bakri Group yang dimiliki Abu Rizal Bakri. Media Kontan sempat melansir bahwa di bulan Februari lalu soal kabar dana Jiwasraya juga nyangkut di saham-saham milik grup Bakri seperti PT Bakriland Development Tbk, LT, dan PT Bakri and Brothers Tbk BNBR. Tapi Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisa Songko mengkonfirmasi bahwa sebelum ia masuk ke jajaran manajemen Jiwasraya, Mei 2018 lalu, asuransi plat merah ini telah lebih dulu menjual saham milik grup Bakri tersebut. Apakah jejak Bakri itu sudah selesai? Ternyata masih ada. Terkuak, temuan oleh auditor BPK serta petugas yang menyelidikinya sangat mencengangkan dan bisa membuat si Karni planga-plongo. Jadi investasi Jiwasraya tersangkut di 10 perusahaan kelompok Bakri. Jumlahnya pasti sangat besar. Bisa kamu bengeknya Karni kalau mendengar kabar ini? Sialnya lagi, dana di perusahaan Bakri itu nilainya sudah terjun bebas. Hebat ya perusahaan milik Bakri ini. Karena itu lebih baik harus dilakukan pemanggilan kepada jajaran yang ada di grup Bakri untuk dimintai keterangan terlebih dahulu. Akhirnya Bakri tercium juga jejaknya di pusaran skandal Jiwasraya. Pusaran Jiwasraya menarik grup Bakri dan siap untuk menghadapi penyelidikan yang lebih lanjut dari pihak Kejagung. Kalau begini Karni dan media TV One akan pasang aksi masker yang ekstrim, tutup mulut, dan mingkem sejuta bahasa. Ada kabar yang lebih menyisakan Karni CS, yaitu ternyata jejak tapak Bakri itu ditemukan jauh lagi, yaitu sedekade ke belakang. Jadi Jiwasraya bermain di reksadana dan ada jejaknya yaitu reksadana itu terafiliasi ke grupnya Bakri. Bakri memang hebat. Setelah menggenangi dengan lumpur ke wilayah Sidoarjo, maka Bakri kembali ikut dalam pusaran Jiwasraya. Grup Bakri ini ibarat parasit yang hanya menambah masalah di negeri ini. Makanya menjijikkan media mereka sangat militan menyerang pemerintah. Model uang pemerintah saja sangat benci pemerintah, yaitu Toto Suryanto. Orang kepercayaan Bakri dan kaki tangannya di partai sangat licik dan selalu memframing pemerintah dengan berbagai cara, termasuk framing penyebab panik ke pemerintah terkait soal corona.
Berdua dengan Karni, maka duet maut parasit media inilah yang sengaja mengadu domba dan mencoba mengalihkan publik dari isu skandal lumpur Lapindo, dan kini ada yang baru lagi. Pusaran kasus Mega Jiwasraya siap menggulung grup Bakri, Karni dan Toto pasti tiarap dan bersikap munafik seolah-olah kasus ini tidak ada padahal merugikan negara. Memalukan Flaming TV One yang serampangan ini dan karmanya langsung muncul skandal perusahaan mereka di kasus Jiwasraya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day bersama JJ.